Sir. Kali ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah akan mencoba untuk merenungi tadabbur dari surat Qaf ayat 3 sampai 5 berkaitan dengan kebangkitan manusia dari kubur. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah. Ba'd. Kata penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, 6. Tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surah Qaf. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik, bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Quran Surah Qaf 3 sampai 5. Jadi secara umum ayat ini bicara tentang mereka yang mengingkari ba'ats, hari kebangkitan. Seperti ungkapan mereka, awa aba'unal awwalun, apakah nenek moyang kita yang dulu-dulu juga dibangkitkan kembali dari kuburnya? Dzalika raj'un ba'id. Ini enggak mungkin. Karena mereka sudah menyatu dengan tanah. Sudah jadi tanah bahkan mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Ungkapan orang-orang yang tidak beriman ini. Inilah gambaran umum tentang ayat ini. Dan ini yang akan diulas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, betul. A. Hakikat kebangkitan menurut Al-Quran. Perhatikanlah bagaimana surah Qaf ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluknya, baik jasad orang yang taat maupun jasad orang-orang yang durhaka, dengan kondisi yang sama sewaktu berada di dunia dahulu. Lalu Allah memberinya kenikmatan atau justru mengazabnya dengan siksaan. Demikian pula dengan rohnya. Rohnya juga akan dibangkitkan dengan kondisi yang juga sama sewaktu di dunia dulu. Allah akan memberikan kenikmatan kepada roh yang beriman dan menjatuhkan siksaan kepada roh yang kafir. Dalam hal ini, Allah tidak menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu. Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat ini. Kebangkitan yang pernah diberitakan oleh para rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Allah akan menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu, lalu memberinya kenikmatan atau siksaan. Mereka juga mengklaim bahwasanya Allah menciptakan tubuh lain yang sama sekali berbeda dengan tubuh kita semasa hidup di dunia dulu. Pada tubuh baru itulah kenikmatan atau siksaan akan diberikan. Menurut mereka, roh bukanlah esensi tubuh. Dan karena itulah Allah menciptakan roh yang berbeda dengan roh di dunia dulu. Dan menciptakan tubuh yang berbeda dengan tubuh di dunia dulu. Berarti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi sebelumnya bahasan ini berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir. Dan di antara bentuk keimanan kepada hari akhir adalah iman dengan adanya kebangkitan dari kubur. Maksudnya bahwa manusia yang sudah wafat dengan berbagai macam cara wafatnya mereka. Ada mayoritas orang wafat dalam kondisi normal dan banyak pula mereka yang wafat dalam kondisi yang tidak normal, tenggelam, kemudian dimakan binatang atau apapun kondisi kematian mereka. Dan juga kematian mereka dalam usia apa saja. Ada yang meninggal dalam kondisi bayi, dan banyak pula yang meninggal dalam kondisi yang sudah tua. Nah, semuanya
yang wafat ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya untuk mendapatkan hisab, dan itulah hari terakhir dari kehidupan manusia. Ini semua adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Berarti ini adalah bagian terpenting dari keimanan, di mana seseorang tidak dikatakan mukmin sampai dia beriman kepada poin-poin ini. Jika ada seseorang yang mengingkari akan adanya ini, tentu dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, tapi dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, bagaimanakah manusia dibangkitkan dari kuburnya? Di sini Imam Ibnu Qayyim menyampaikan pendapat berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan pandangan para ulama, bahwa manusia dibangkitkan dari kuburnya seperti layaknya dia di dunia dulu. Artinya dia dibangkitkan dari kubur bukan dengan tubuh yang baru dan bukan dengan roh yang baru, tapi dia dibangkitkan dari kuburnya dengan tubuh yang ada pada dirinya sewasa dia di dunia dulu. Ada pula yang mengatakan mereka dibangkitkan dari kuburnya dengan tubuh yang baru, bukan tubuh yang ini. Dan dengan roh yang baru, bukan roh yang ini. Nah, ini yang pendapat yang kedua, inilah yang dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalil-dalil kebangkitan manusia di dalam Al-Quran tentu banyak. Ya, sangat banyak. Mulai Allah menyebutkan memang manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan bahwa jika penciptaan manusia itu mudah, maka kebangkitannya kembali pun sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Yang ketiga, Allah menyebutkan kebangkitan manusia dari kubur seperti layaknya Allah menghidupkan tanah yang tandus setelah kematiannya dengan diturunkannya hujan. Yang keempat, Allah telah menunjukkan keagungan dan kebesarannya, bahwa kebangkitan manusia dari kubur itu sesuatu yang memang nyata, lalu Allah tunjukkan hal itu dalam kehidupan manusia. Seperti ada beberapa orang-orang Israel yang dihidupkan kembali oleh Allah setelah kematiannya. Seperti pemilik keledai yang meninggalkan perkampungannya. Allah wafatkan dia mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, dan seterusnya. Ketika Allah tidurkan dia, lalu Allah bangunkan dia, lalu Allah bertanya, berapa lama kamu tidur? Ya, saya tidur cuma sebentar. Allah menjawab, enggak, kamu tidur sudah 100 tahun, berarti wafat. Coba lihatlah keledaimu yang sudah jadi tulang belulang. Lalu Allah hidupkan keledainya di depan mata dia. Jadi kejadian ini dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan bagaimana kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan mukjizatnya dan sebagainya. Bahwa manusia yang wafat pernah dihidupkan kembali oleh Allah dalam sejarah. Ini yang berkaitan dengan dalil. Berkaitan dengan masalah yang berikutnya adalah bagaimana manusia ini bangkit dari kuburnya. Tentu ini bahasan yang panjang, tapi kita fokuskan dengan bahasan yang disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana manusia ini bangkit dari kuburnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ma bainan nafkhataini arba'un. Antara dua tiupan itu berjarak 40. Qalu, para sahabat bertanya, ya Aba Hurairah, arba'una yauman? Ini 40 apa wahai Abu Hurairah? 40 hari jaraknya. Qala abait, saya juga enggak tahu. Qal thumma yanzilullahu ma'an fayanbutuna minhu kama yanbutul baqlu. Kemudian Allah akan menurunkan air, lalu manusia-manusia yang mati ini akan tumbuh kembali seperti layaknya biji-bijian itu mereka, kemudian keluarlah tangkainya, ya, tunasnya, keluarlah tunasnya. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada sesuatu pun yang ada pada diri manusia melainkan akan hancur. Illa azman wahida, kecuali satu tulang yang tidak hancur. Wahwa ajabud dhanab, yaitu yang disebut dengan ajabud dhanab. Mungkin Pak Dokter lebih ngerti. Apa tulang ekor Pak Dokter ya, yang di bawah punggung itu ya, paling pojok ya. Ya, tulang ekor kecil Pak Dokter. Ya, kecuali tulang ekor ini yang kecil. Ini tidak akan hancur kata Rasulullah SAW. Ini tidak akan hancur tulang ini. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang inilah Allah akan merakit kembali ini orang. Ya. Jadi disinilah bagaimana Allah membangkitkan manusia dari kubur jamaah. Sini Rasulullah SAW menyebutkan adanya apa? Dua tiupan, ya kan? Jadi tiupan pertama. Kemudian ada tiupan kedua. Okay. Jadi tiupan pertama, kemudian ada tiupan kedua. Jarak antara tiupan ini pertama dengan tiupan yang kedua ini, Rasulullah SAW menyebutkan di sini ada 40. 40 apa? Abu Hurairah juga nggak tahu yang dengar hadis dari Rasulullah SAW. Tiupan pertama ini tiupan kematian. Artinya semua yang ada di dunia wafat. Maksudnya apa? Semua yang hidup. Berarti semua yang hidup akan mati. Lah, tiupan kedua ini apa? Kebangkitan. Nah, inilah kebangkitan. Berarti ini di mana ini? Ini inilah di akhirat. Inilah alam akhirat jemaah. Nah, di hadis Abu Hurairah tadi, sebelum Allah membangkitkan manusia dari kubur, nah, di sini sebelum bangkit dari kubur, di sini Allah turunkan apa? Turun hujan. Nah, disinilah manusia yang sudah wafat, yang wafat akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Makanya diumpamakan seperti apa tadi? Biji yang mereka keluar tunasnya ketika turun hujan. Nah, saat itu maka bangkitlah manusia dari kuburnya. Di sini berarti Allah mengumpamakan kebangkitan manusia ini ibarat tanaman yang apa? Jadi ini diibaratkan dengan apa?
Ini ibarat tanaman. Ini ibarat tanaman ini. Apa itu? Ya ini ibarat tanaman. Hujan nggak turun cukup lama. Banyak pohon-pohon yang kita lihat mati. Padahal pohon itu masih menyimpan apa? Biji-bijinya di bawah. Kita melihat air, empang, sungai, mengering. Kering semua sungai. Perjalanan mana? Sepanjang pinggir Jawa Tengah, itu kering semua sungai-sungai. Kecuali satu sungai aja kemarin, sungai apalah gitu. Di Banyumas atau mana yang agak banyak. Yang lainnya kering semua. Kalau kita melihat kering ini, ikan-ikannya apa? Mati. Kecuali ada 2-3 jenis ikan yang dia hidup di dalamnya. Ikan sapu-sapu, ikan apa? Gabus, ikan lele, 3-4 jenis ikan. Dia bisa hidup di bawah tanah yang kering. Ketika ketika hujan turun, kemudian sungai itu muncul, empang itu banyak airnya, Anda pancing, dapat ikan Anda. Allah hidupkan kembali itu. Tanaman ini hijau kembali. Begitulah Allah menghidupkan manusia nanti dari kuburnya. Subhanallah. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Al-Mundhiri dari Al-Miqdad Ibnu Ma'di Karib, Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan ini jamaah. Ma min ahadin yamutu saqtan wala harama. Tidaklah seseorang itu wafat baik karena dia keguguran ataupun dia wafat karena faktor usia. Udah tua dia. Artinya kematian itu pasti akan terjadi. Kapan dia wafat, hanya Allah yang tahu. Yang penting manusia akan mati. Mau wafat masih dalam kandungan, wafat keguguran, wafat dia lahir wafat, masih muda, wafat sampai tua, semua akan wafat. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu, kata penyair Arab, sebab kematian itu banyak, tapi mati tetaplah dia akan mati. Wa innaman nasu fima baina dzalik. Tetapi manusia itu nanti di antara itu, kata Rasulullah. Kalau enggak mati bayi ya mati tua. Illa bu'itha ibna 33 sana. Tetapi ketika dia dibangkitkan dari kubur, lihat tadi ada yang wafat bayi, ada yang masih tua ya. Tetapi ketika dia dibangkitkan dari kubur, itu dengan usia 33 tahun. Wa in kana min ahlil jannati ala mishati Adam. Kalau dia bangkit dari kubur dan dia penghuni surga, maka penampilan dia seperti Nabi Adam. Tinggi, gede. Wa surati Yusuf. Wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf. Wa qalbi Ayyub. Dan hatinya seperti hatinya Nabi Ayyub. Sabar. Wa man kana min ahlin nar. Udhimu wa fukhimu kal jibal. Tapi kalau dia bangkit dari kubur, sedangkan dia penghuni neraka, maka tubuhnya dia melembung. Tahu melembung, Bu? Pak. Membengkak badannya, gede, membengkak, melembung begitu, sebesar gunung. Hadis ini
dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berarti valid hadis ini. Tingkatannya hasan. Begitu juga Imam Al-Busiri menilai hadis ini hasan. Imam Al-Mundhiri juga menilai hadis ini hasan. Inilah manusia dibangkitkan dari kubur jemaah. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Mereka akan keluar dari kuburnya berbarengan, bersamaan. Ini yang dimaksud oleh para ulama, bahwa manusia akan bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya, ya seperti dia di dunia dulu. Karena mereka akan dihidupkan kembali dari mana? Tulang ekornya. Berdasarkan penelitian medis, ternyata janin yang awalnya berupa daging itu terurai menjadi bentuk manusia. Berdasarkan penelitian mereka juga dimulai dari tulang ekor. Wallahu a'lam. Ya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu mereka digiring oleh Allah kemana? Ke mahsyar seperti bahasan kita yang lalu, dalam kondisi telanjang, ya, kemudian nggak pakai sendal, kemudian seperti orang baru dilahirkan, artinya kalau laki ya nggak disunat, begitulah seterusnya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Tafadhal. Pendapat tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Yang tadi itu bahwa manusia bangkit dari kubur dengan tubuh yang baru, dengan roh yang baru. Yeah. Bertentangan dengan petunjuk yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan berseberangan dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Pendapat tersebut sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Lebih dari itu, pendapat tersebut hanyalah replika dari ucapan para pendusta yang mengingkari hari kebangkitan. Sebenarnya orang-orang itu tidak menyangkal bahwa Allah kuasa untuk menciptakan tubuh lain selain tubuh ini, baik untuk diazabnya atau diberinya nikmat. Bagaimana mungkin mereka menyangkal hal itu, sementara mereka telah menyaksikan proses penciptaan anak manusia yang melalui beberapa tahapan. Dengan kekuasaan seperti ini, setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mencipta tubuh dan roh yang berbeda dengan jasad-jasad yang telah hancur. Mereka hanya merasa heran bila akan dibangkitkan dengan jasad yang sama ketika berada di dunia dulu untuk menerima balasan. Karena itu mereka mempertanyakan, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Quran Surat As-Saffat ayat 16. Dan mereka juga menyaksikannya dengan mengatakan itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Quran Surat Qaf ayat 3. Seandainya mereka berpikir apabila balasan ditimpakan kepada tubuh lain selain yang dimiliki manusia sekarang ini, tentu yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembangkitan dan pengembalian, tetapi permulaan atau penciptaan baru. Paham maksudnya? Coba diulangi. Seandainya mereka berpikir apabila balasan ditimpakan kepada tubuh lain selain yang dimiliki manusia sekarang ini, tentu yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembangkitan dan pengembalian, tetapi permulaan atau penciptaan baru. Paham? Paham belum? Paham ya? Ibu paham? Alhamdulillah. Ya, lanjutkan. Jika penciptaan baru yang terjadi, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Quran Surat Qaf ayat 4. Tidak memiliki makna yang signifikan, padahal Allah menjadikan firman-Nya ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang tersirat, yaitu dapatkah Allah mengurai kembali semua anggota tubuh hambanya yang telah bercampur dengan tanah hingga mengubahnya menjadi zat yang utuh? Paham?
Kan ayatnya bunyinya qad alimna ma Qad tanqusul alimna ma ardu tanqusul minhum. minhum. Qad alimna, qad huruf untuk menetapkan sesuatu. Alimna, kami tahu, yaitu siapa? Artinya pasti Allah tahu. Ma tanqusul ardu minhum. Bumi ini mengurangi, memakan, digeragotin sama bumi. Sehingga tubuhnya hancur. Allah tahu. Wa indana kitabun hafidh, dan kita memiliki catatan yang dijaga. Kalau yang dimaksud di kebangkitan itu tubuh yang lain, berarti ayat ini nggak ada manfaatnya. Cerdas ya, Masya Allah ya. Mikirnya. Ya, kalau dibangkitkan dengan tubuh yang lain, berarti ayat ini nggak ada faedahnya dong. Ya, bukan kebangkitan namanya nyiptain yang baru. Luar biasa para ulama ini, cerdas-cerdas ya. Terus Allah pun memberitahukan bahwa Dia mengetahui setiap gumpal daging, pecahan tulang belulang, dan helai rambut mereka yang telah ditelan bumi. Maka sebagaimana Allah mengetahui secara detail semua bagian itu, tentunya Allah juga kuasa untuk menyatukan dan menghimpunnya kembali setelah sebelumnya organ-organ yang mati itu berserakan. Bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa untuk menyusun bagian-bagian itu kembali dan menjadikannya makhluk yang baru. Dan Allah menetapkan peristiwa kebangkitan dan pengembalian itu seiring dengan penyebutan ilmu, kekuasaan, dan hikmahnya yang sempurna. Kesimpulan, seluruh syubhat atau kerancuan yang dikemukakan orang-orang yang mengingkari kebangkitan tersebut didasarkan pada 3 alasan. 1. Bercampurnya anggota tubuh mereka dengan tanah sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan antara unsur-unsur tubuh seseorang dan benda lainnya. ini sumber Subhat. mereka yang menolak kebangkitan dengan tubuhnya. Ya, subhatnya. Berarti kan tulangnya, tubuhnya nyatu dengan tanah. Loh, kok bisa dikembalikan lagi seperti semula, padahal dia sudah bercampur dengan tanah. Ya. Terus 2. Kemahakuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan kebangkitan dan pengembalian tubuh yang mati tersebut. ini subhat, pikiran yang rusak ini. Kekuasaan Allah nggak ada hubungan sama ini. Ya berarti Allah nggak punya kekuasaan dong. Iya kan? Terus 3. Pengembalian tubuh itu adalah perkara yang tidak berfaedah. Sebab hikmah dari fakta penciptaan menuntut manusia untuk tumbuh setahap demi setahap. Demikianlah siklus yang berlaku. Setiap kali binasa satu generasi, muncullah generasi selanjutnya. Adapun membinasakan semua jenis manusia kemudian mereka dihidupkan kembali, yang demikian itu tidak mengandung hikmah apa-apa. intinya dia mengingkari ba'ats, murni berpijak pada logika pola berpikir dia. Sedangkan pola berpikir manusia, seperti yang sering kita jelaskan, itu pasti berpijak dengan apa yang dilihat, didengar, dirasa oleh indera manusia. Nah, indera manusia menyatakan bahwa kehidupan manusia ini pasti akan melewati tahapan-tahapan. Loh, kalau ini tiba-tiba muncul, berarti ini merusak logika berpikir, ya kan? Loh, yang rusak kan akalnya dia. Karena yang ini tidak berbicara dengan apa yang dia lihat, tapi ini berbicara dengan kekuasaan Allah di akhirat nanti, yaitu perkara gaib yang tidak pernah dilihat, didengar, dirasa oleh manusia. Dan itulah namanya iman dengan perkara yang gaib. Coba pula lihat di surat Abasa, ketika hari kebangkitan nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma, hari itu bangkit dari kuburnya, yafir, mereka menghindar. Yafirrul mar'u min akhihi, menghindar dari saudaranya, ibunya, ayahnya, anaknya. Kata-kata saudaranya, ayahnya, ibunya, anaknya berarti tahu apa tidak? Tahu. Kalau dia dibangkitkan dengan tubuh yang berbeda, berarti ayat ini ada dong.
Dan tubuh yang berbeda kok kakak kenal. Ya kan? Berarti ibu bukan begini bentuknya. Ya kan? Yang sekarang gemuk bisa jadi nanti langsing, Bu. Ya mohon maaf, Bu ya. Biar nggak tegang, Bu. Ya kan? Jadi makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pemikiran yang seperti ini, pendapat ini tentu berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, dilanjutkan. Poin B, pijakan dalil tentang hari kebangkitan. Dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim tentang adanya pembangkitan kembali manusia dibangun atas 3 dasar penting. 1. Penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Allah terhadap orang yang bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad. Yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surat Yasin 78-79. Demikian pula dalam firman-Nya, dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Rabb-Mu Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hijr 85-86. Allah juga berfirman, sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Quran Surat Qaf ayat 4. Maksudnya, untuk memahami hari akhir, bahwa itu sesuatu yang pasti terjadi, membenarkannya dan meyakininya, agar kita punya iman dengan hari akhir. Caranya gimana? Nah inilah yang pertama, yakinlah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Mengetahui apa yang sudah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mengetahui apa yang akan terjadi. Bahwa yang sedang terjadi seperti ini dan yang akan terjadi seperti itu, Allah sudah kisahkan semuanya. Makanya di surat Qaf tadi kan disebutkan wa indana kitabun hafidh, dan kami, yaitu Allah, memiliki apa? Kitab catatan yang sudah dijaga. Berarti Allah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur, berarti itu bukan sesuatu hal yang aneh. Karena memang Allah sudah tahu bahwa itu terjadi. Ya, kita dengarkan azan dulu.
Ya, fadhal, dilanjutkan nomor 2, pijakan yang kedua Ya. untuk memahami al-ba'ats. Dasar yang kedua, penetapan kesempurnaan, kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu. Quran surat Yasin 81. Dan firman-Nya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 4. Begitu pula firman-Nya, yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan yang sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Hajj ayat 6. Allah Ta'ala juga menggabungkan pengetahuan dan kemampuan atau kekuasaannya sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia maha pencipta, maha mengetahui. Quran surat Yasin 81. Berarti Allah maha mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian Allah maha berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa untuk melakukan apapun. Dan itu tidaklah sulit bagi Allah untuk melakukannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jari jemarinya pun akan disusun kembali seperti sedia kala. Jempol lebih gede, jari kelingking kecil, akan disusun kembali seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, Allah maha berkuasa untuk melakukan semuanya. Kemudian dasar yang ketiga, kesempurnaan hikmahnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Quran surat Ad-Dukhan ayat 38. Dan firman-Nya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran surat Shad ayat 27. Serta firman-Nya, apakah manusia mengira Dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Dan juga firman-Nya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Quran surat Al-Mu'minun 115-116. Demikian pula firman-Nya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Quran surat Al-Jathiyah ayat 21. ya, maksudnya apakah orang-orang yang mengingkari ba'ats ini, dia mengira bahwa Allah menciptakan manusia ini sia-sia begitu saja? Maksudnya Allah menciptakan manusia ini dijadikan tidak ada menjadi ada, bebas hidup tanpa perintah dan bebas hidup tanpa larangan? Tidak mungkin. Allah menciptakan manusia ini dengan tujuan tertentu, yaitu menetapkan adanya perintah dan menetapkan adanya sebuah larangan. Itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Setelah masanya berakhir, apakah mereka juga mengira bahwa nanti ketika masa manusia ini berakhir dari kehidupan ini, mereka semua dijadikan satu dalam satu tingkatan? Mereka yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan dinilai sama, setara, sekedudukan dengan mereka yang tidak melakukan perintah dan mengerjakan larangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu semua dianggap sama.
Kalau Allah menetapkan dalam kehidupan manusia adanya perintah dan larangan, berarti ketika masanya ini berakhir, berarti di sana ada yang namanya evaluasi, yaitu balasan. Siapa yang mengerjakan itu dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka dialah yang mendapatkan kenikmatan. Dan siapa yang menyia-nyiakan, dialah yang mendapatkan azab. Tidak mungkin sama. Allah telah memberikan nikmat kepada manusia sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Allah mengingatkan kepada manusia yang dihisab satu demi satu itu diingatkan. Fa'arafahu ni'amahu, fa'arafahu. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Saya kasih kamu nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, semua disebutin nikmat-nikmatnya sama manusia satu ini. Setiap orang. Lalu setiap orang akan fa'arafaha, mengakui bahwa semua itu adalah nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah mengatakan, "Madza amilta fiha?" Lalu apa yang kamu lakukan? Take and give, jemaah. Ya kan? Saya ngasih, Anda memberi. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah kasih kamu nikmat. Saya kasih kamu aturan main untuk hidup. Madza amilta fiha? Apa yang kamu lakukan? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian nanti di kemudian hari akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, pagi hari ini kamu makan kurma dengan berbagai macam jenis kurma. Pagi hari ini kamu minum susu kambing. Dan kamu pun makan daging kambing. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Demi Allah kamu akan ditanya atas makanan-makanan yang kamu makan hari ini. Makanya tidak mungkin itu sama. Begitu pula dalam kehidupan ini. Ya, semua pasti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dia beri, atas apa yang dia peroleh, dan atas apa yang dia kerjakan, dan itu merupakan kewajiban dia. Pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Yang berhasil dia dapat nikmat, yang gak berhasil dia dikeluarkan dari pekerjaan itu. Jadi mereka yang mengingkari ba'ats ini, makanya disebut oleh beliau tadi apa? Ini kebodohan, pengingkaran dengan semua. Ya, fadhal, dilanjutkan. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kebangkitan kembali manusia merupakan perkara yang tidak mungkin diingkari baik secara akal maupun syariat. Kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan kesempurnaan asma serta sifat-sifatnya itulah yang menentukan dan memastikan terjadinya kebangkitan itu. Maha suci Allah dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Kesempurnaan Allah pun terlepas dari semua sifat cacat dan sifat kekurangan. Selanjutnya, Allah memberitahukan bahwa ketika orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu mendustakan kebenaran ini, mereka berada dalam keadaan kacau balau. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Quran Surat Kaf ayat 5, yakni kehidupan mereka menjadi kacau, tidak memperoleh manfaat apapun. Artinya kehidupan mereka ini jadi nggak terarah. Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Itulah titik kekacauan dari kehidupan ketika dia mengikuti hawa nafsu. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mentaatimu wahai Muhammad Rasulullah SAW, fa innama, ini penyempitan arti, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa man adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah manusia yang tersesat, berantakan, kacau, porak-poranda hidupnya
melebihi orang yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa adanya kebenaran. Inilah manusia-manusia yang hidupnya kacau jemaah. Memperturutkan hawa nafsu nggak jelas. Dan inilah penderitaan itu. Dan inilah ketidakbahagiaan dia dalam kehidupan ini. Ya. Tapi mereka yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Zat yang menciptakan dia, Zat yang memberikan nikmat kepada dia, maka lagi inilah hidup yang teratur, rapi, dan inilah hidup yang bahagia. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, salah jalan, dan tidak akan menderita. Orang yang bepergian lalu tersesat, apakah hatinya dia tenang? Kacau, balau, stres, tertekan, udah gak karu-karuan, udah jamaah, bingung ya gak karu-karuan. Nanya orang simpang siur, yang satu bilang ke sono, yang satu bilang sana, berantakan dia. Inilah gambarannya. Akhirnya apa? Yasqa, sengsara akhirnya dia. Berarti mereka yang mengikuti aturannya, maka dia berada dalam jalan yang lurus. Makanya diumpamakan dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, jalan yang lurus itu punya dua sifat. Mudah, cepat. Jalan yang lurus itu mudah, cepat. Coba Anda dulu pulang ke Jawa, belum ada tol. Saya pulang ke Bangil dulu, Allahu Akbar, 2 hari jemaah. Belum nyasar-nyasarnya. Nyasar nggak tahu kemana, gelap gulita, ini hutan, kemana nih? GPS mati tengah malam, error, kagak ada sinyal. Udah lurus aja deh. Nanya orang kagak ngerti, wah nggak paham saya pak. Duh, balik konyol, lurus bonek. Aduh kemana nih? Ya Allah bonek aja deh, bismillah deh, sudahlah doa aja deh, doa. Itu ibaratnya, itulah tersesat. Akhirnya sengsara. Tapi kalau jalannya lurus, ya ikutin aja jalan ini. Mau pulang ke tempat anak ke Bangil, ya masuk tol aja Pondok Gede situ. Ikutin aja tol mas, ikutin tol. Nanti keluarnya pasar mas. Deh, keluar pasar alun-alun, sudah sampai. Nah. Cepat, nyampe. Mudah dan cepat kata Ibnu Qayyim. Jalan yang lurus sifatnya 2. Mudah, cepat. Dan inilah Islam. Inna hadzal din yusr. Islam ini gampang. Islam gampang. Berarti mudah menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan nanti jalan ke surga. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang husnul khatimah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di bagian yang ke-7 pada bagian tentang tafsir, masih pada tafsir di surat Qaf, yaitu pada ayat yang 6 dan 8. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz sampaikan bahwa nikmat-nikmat yang dilakukan, yang sudah diberikan dari Allah itu apa hubungannya dengan ayat wa bi ayyala rabbikum tukadziban. Jazakallahu khairan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama Pak. Ya, itu kan ceritanya di surat Rahman. Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Setiap kali menyebutkan satu nikmat. Ini aja sudah cukup besar. Yang mana kamu dustain? Sebutin lagi, sebutin lagi, sebutin lagi, sebutin lagi. Masa kamu mendustakan nikmat-nikmat ini? Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan nikmat? Ya, kenapa Allah memberikan nikmat? Kenapa? Karena Allah memiliki nama Rahman. Rahman. Rahman itu apa? Berarti Allah punya sifat sayang. Allah ciptain kalian, kita. Kalau Allah sayang sama kita. Karena Allah memiliki nama Al-Mun'im, yaitu zat yang memberi nikmat. Karena Allah mempunyai nama Al-Muhsin, Allah zat yang memberikan kebaikan. Allah memiliki nama Al-Fattah, yaitu zat yang membukakan pintu-pintu langit, kebaikan langit. Allah berikan itu kepada manusia semua. Tapi nanti di akhirat, ya Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah ngasih ini sama kamu. Bukan sekedar dikasih nikmat. Nikmat bukan nikmat dunia saja. Syariat, hukum, halal, haram juga nikmat. Agar manusia berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh zat yang sayang sama Anda. Kalau kita dilepas, kita akan dikuasai sama iblis. Karena iblis kan sudah bilang, saya akan ganggu manusia. Saya cari temen di neraka. Enak aja gue sendiri di neraka. Saya cari orang nemenin gue di neraka. Saya cari tuh. Kalau Allah nggak bimbing manusia, manusia tidak akan menjadi khalifah. Karena tujuannya manusia ini khalifah. Makanya diturunkanlah nikmat-nikmat ini. Nikmat dunia, nikmat syariat. Semua nikmat. Nanti di akhirat dibangkitkan. Nah inilah untuk apa? Hisab. Nah manusia yang kufur, makanya disebut kufur karena dia ingkar sudah. Ingkar sama Allah, ingkar sama Rasulullah SAW, ingkar dengan aturan. Makanya manusia yang seperti ini adalah manusia yang kafir. Khatamallahu ala. Itu kamu nggak percaya, nggak, kalau bahasa kita pulang ajar, kamu nggak terima kasih gitu ya. Makanya ketika di akhirat dimintain pertanggungjawaban, nggak bisa lah, nggak ada apa-apa yang masuk neraka. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak-bengkak begini? Jawabannya apa? Afala akunu abdan. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bisa bersyukur. Allah sudah ngasih saya nikmat, saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Sebentar Pak. Wah rapi banget ya tulisannya. Saya sering debat sama suami. Waduh. Debat, mantap ini. Debat sama suami di rumah. Ini bukan debat ini Bu. Berantem ini. Mumpung orangnya ikut kajian sekarang. Oh ya. Lucu ini. Keren Bu. Keren. Ini hebatnya ibu-ibu ini begini ini. Tolong jelaskan, emang benar ada syubhat baik dan juga syubhat buruk?
Kami berdebat tentang Maulid Nabi, tahlilan. Saya bilang sahabat dan Nabi tidak memperingati itu. Tapi suami bilang itu syubhat baik. Dulu ada teman serumah waktu saya masih kuliah dulu di Matraman dulu. Kalau nggak salah tahun 93 apa 94 gitu. Di Matraman. Kita kontrak rame-rame. Di antaranya situ ada anak satu kota, tapi dia bukan mahasiswa di Libya, bukan. Dia pekerja aja. Kebetulan numpang aja. Yang lainnya mahasiswa semua di situ. Ada yang baru masuk, waktu itu saya, dan ada yang udah senior, udah mau lulus. Ada satu momen yang sama seperti suami istri ini. Dua orang ini debat sambil mau makan siang apa waktu itu, lupa saya. Sambil debat, duduk di ruang tengah gitu. Ngobrol biasa. Akhirnya teman yang pekerja karyawan di kantor ini ditegur sama senior kita yang tahun akhir. Dibilang kamu nggak boleh suudzon sama orang. Dia kan nggak paham. Dijawab kan ada suudzon baik. Sama-sama ini subhat baik. Berarti bingung dia, suudzon baik. Ya ini, tahu artinya suudzon? Su itu artinya jelek. Dzon itu prasangka. Jadi prasangka jelek. Karena dia nggak tahu, suudzon ini dipikir prasangka sama dia. Dia nggak paham artinya su. Akhirnya dimunculkan suudzon baik. Akhirnya jadi bahan apa? Bahan ketawaan di situ. Loh, kok suudzon baik? Udah kejebak dia. Wah, salah nih saya. Udah mengaku salah, gengsi. Kan gitu kan? Waduh, ente ilmunya belum nyampe situ babnya kan gitu. Sama nih, sama ini nih. Jadi tidak paham arti subhat, akhirnya dimunculkan subhat baik. Nah, gini akhirnya. Ya kan lucu kan akhirnya kan? Jadi lucu. Subhat itu apa? Subhat itu sebetulnya simpelnya adalah ilmu yang rusak. Itu namanya subhat. Ya, subhat itu ilmu rusak, Mas. Salah memahami ilmu sehingga rusak ilmunya. Fasadun fil ilmi, kata Ibnu Qayyim di Ighatsatul Lahfan. Fasad, rusak ilmunya. Loh, kalau subhat itu artinya rusak ilmunya terus dibilang baik, emang ada ilmu rusak baik? Ya bingung kitanya mau jawab, ini gimana nih ceritanya? Mas ini racun, nggak apa-apa Pak, ada racun baik. Ya minum dah, racun baik, telan sono. Racun baik, paham nggak kamu racun? Bingung diri dia. Subhat baik, ada lagi mak Pak. Ya, insya Allah paham Bu sekarang. Jadi, kalau syahwat itu syahwat. Syahwat itu memicu munculnya maksiat-maksiat. Kenapa orang korupsi? Syahwat. Kenapa minum minuman keras? Syahwat. Kenapa riba? Syahwat. Kenapa dagang nipu? Syahwat. Kenapa zina? Syahwat. Semua ini maksiat-maksiat syahwat. Kenapa bohong? Syahwat. Sombong? Syahwat. Semua syahwat. Ya. Adakah syahwat terus baik Pak gitu ya? Nggak ada syahwat baik. Syubhat bukan syahwat. Tapi syubhat itu rusak ilmunya. Hatinya rusak. Kenapa? Karena belajarnya salah. Ya. Belajarnya salah dia. Sehingga ilmunya rusak. Gagal paham. Nah iya gagal paham dia. Itulah namanya syubhat. Terus ada yang baik, bingung saya. Wallahu a'lam. Jadi kalau dia bilang
maulid, tahlil dan sebagainya ini syubhat yang baik. Sebetulnya dia faham bahwa ini semua adalah pemahaman yang salah, gagal faham. Kalau ada gagal faham yang baik, ya luar biasa sebetulnya ya. Ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan tadi, silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Allah akan meniup pertama itu semua makhluk hidup akan meninggalkan semuanya. Nah, pada saat tiupan kedua, apakah nanti akan dibangkitkan semuanya atau hanya makhluk manusia aja yang dibangkitkan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini akan fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, yang kekal adalah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, kebesaran yang sempurna. Jadi semua Pak. Tidak ada yang tersisa manusia hidup selama-lamanya. Tidak ada Pak. Ya, tidak ada Pak. Ya. Sebelum diciptakan, ya nggak ada. Namanya aja penciptaan. Ini karomahnya Habib Fulan. Belum lahir rohnya sudah ada di dunia. Wih, gobloknya kenemenan nih. Kalau bahasa Surabayanya gitu loh ya. Saya kan orang Surabaya, jadi ngomong pakai bahasa Jawa Timuran gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga mati, ya semua wafat Mas, semua wafat. Jasadnya wafat, tapi orangnya masih hidup di sini. Ya kayak film-film kungfu itu muncul lagi wongnya Mas. Ya, wallahu alam. Aneh-aneh Pak. Ada pertanyaan lagi di sini. Apakah boleh melemparkan makanan dalam rangka membagi-bagi makanan? Maksudnya apa melempar? Kadang di saat itu makanan yang dilempar tersebut berbekas di jilbab. Sekarang coba Anda dikasih makanan dengan cara dilempar, bagaimana? Ya kan nggak menghargai, nggak sopan. Ya. Saya ngasih makanan dilempar. Satu, Anda tidak menghormati makanan, ya kan? Yang kedua, Anda tidak menghormati yang diberi. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai sendiri. Oke, sekarang Anda digituin sama orang, mau nggak? Kesel Anda, marah Anda. Ya artinya ya jangan berlakukan orang dengan cara yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebentar Pak. Silakan Bunda. Kuburan. Ya. Ya. Dan kuburan di sini apa? Dekat sini. Kuburan Sunan Giri. Kalau kuburan itu Sunan Giri itu Bu, kuburan Bu. Ya. Koper, terus apa lagi? Layur dan sebagainya, itu kuburan Bu. Kalau alam kubur itu alam. Ya kan? Manusia itu kan melewati 4 alam. Ya, alam janin. Cuman kita suruh cerita juga nggak tahu. Alam janin. Kemudian alam dunia. Ini level 2 sekarang kita. Yang kedua adalah alam kubur. Ini alam. Kemudian yang ketiga adalah akhirat, yang terakhir. Yang keempat,
Allah berfirman di Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Tsumma yuhyikum. Tsumma yumitukum. Tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu ingkar sama Allah sedangkan dulu kalian tidak ada di dunia? Berarti alam apa? Janin. Kemudian Allah hidupkan kamu. Kemudian Allah wafatkan kamu, yaitu alam kubur. Kemudian alam akhirat, ilaihi turja'un. Inilah rumah. Alam kubur apa? Alam kehidupan. Manusia akan hidup di sana. Cuman sangat berbeda signifikan antara kehidupan dunia dengan alam kubur. Kehidupan dunia adalah daru amal, seperti penjelasan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Bukhari. Daru amal, tempat manusia berbuat, beraktivitas. Inna sa'yakum lasyatta, aktivitas kalian macam-macam. Sedangkan alam kubur adalah daru jaza, tempat manusia menuai, menerima. Berarti tempat di mana dia panen sudah. Apakah balasan dia di situ baik atau buruk? Kalau dia baik, berarti di alam kuburnya dia berada dalam kenikmatan. Makanya disebut dengan nikmat kubur. Kalau balasannya dia buruk, maka disitulah azab kubur. Dan semua ini disebutkan di hadis-hadis, terutama hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dengan hadis yang panjang sekali cerita mulai manusia menjelang wafat sampai rohnya dicabut sampai dia berada di alam yang disebut dengan alam kubur. Di situ dijelaskan cukup panjang lebar hadisnya. Di antara riwayat hadis itu yang mengatakan mereka yang mendapatkan nikmat kubur itu, dia bilang, "Ya Rab, izinkan aku memberitahukan ini kepada keluargaku." Malaikat mengatakan, "Tidak, duduk aja kamu di sini nikmatin." Di alam kubur, alam yang jaza balasan. Apa yang diperbuat oleh manusia di alam dunia, itulah yang bakal dia alami di alam kubur. Sudah, itu yang bakal dia alami di alam kuburnya. Ada orang yang tidak percaya yang waktu itu pernah saya jelaskan di sini. Bagaimana mungkin di kuburan dia mendapat nikmat atau adab sedangkan dia belum dihisab? Sederhana saya menjawab. Bukankah di bandara itu ada ruang lounge VIP? Ada ruangan biasa. Yang ruang VIP, bahkan ada ruangan VVIP. Ya. Kenapa kok dibedain? Bukankah yang dibeli itu dia beli tiket di pesawat? Dia tidak beli ruangan ini. Kenapa kok dia dapat? Dan kenapa kok dibedain? Itulah yang namanya tiket yang dia bawa. Dia bawa tiket ekonomi, ya selonjoran sana. Oh, tiketmu bisnis, ya ruangannya di sini, makan, minum, gratis. Bahkan ada di bandara, mana itu yang free pijet-pijet itu ya. Saya pernah itu, lupa saya. Terus dipijetin apa itu. Ini kereta sama. Begitulah alam kubur. Ketika seseorang wafat, ya tiketmu apa? Tiket dablek, ya adab. Tiket biasa-biasa, ya ada nikmatnya di sana. Tiket VIP, amalan luar biasa. Ya. Man anta? Anta taji'u bil wajhil ladzi tasurruna. Ya, duduk di alam kubur datang orang. Kamu siapa mas? Siapa bro? Wajahmu kok keren banget bro gitu ya. Ganteng banget kamu. Bercahaya, wah tubuhmu keren, luar biasa. Wajahmu kayak wajah Nabi Yusuf kali tadi kan. Siapa kamu?
ana amaluka salih. Saya amal solehmu. Amal solehnya dibentuk oleh Allah seperti tubuh manusia laki-laki ganteng. Ngapain? Nemenin ngobrol. Dan di alam kubur manusia bisa saling ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mendapatkan nikmat. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Imam Qurtubi, yatazawarun, saling kenal, saling ngobrol. Mana si fulan? Kayaknya matinya lebih dulu dari anak. Kok kakak di sini? Oh ya di sono. Innalillahi na'udzubillah. Nah itulah bu alam kubur namanya. Allahumma rzuqna na'imal qabri. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kita apa? Nikmat kubur. Makanya doanya apa? Sebelum salam, salat, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya, baca doa ini dirutinkan baca sebelum salam. Ada lagi? Afan, Ustaz. Iya, Pak. Apakah Ustaz yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan sunnah hasanah, Ustaz? Ya Allah. Bapak pernah kerja di kantor nggak dulu? Hah? Pakai mic ya, Pak? Hah? Pernah. Pernah. Anda kan kerja di kantor mesti ada jobnya kan, Pak? Ya. Ada agenda, ada target, ada pekerjaan ya. Iya, Pak. Pekerjaan Anda A, B, C, D, ya kan? Iya, yang harus Anda selesaikan dalam 1 bulan. Oke. Tiba-tiba Anda melakukan pekerjaan E, F, G, H. Oke? Iya. Anda kerjain. Kemudian ketika rapat, meeting mingguan, Anda dimintain pertanggungjawaban untuk dalam 1 minggu itu. Ternyata yang Anda kerjain itu E. Harusnya yang Anda lakukan A dalam minggu itu. Ya kan? A, B, C, D sebulan. Yang Anda kerjain malah E. Manajer Anda akan ngomong apa? Loh, kok Anda mengerjakan sesuatu di luar dari pekerjaan? Anda jawab, Pak, menurut hemat saya, ini kan pekerjaan baik, Pak. Kira-kira Anda dikasih bonus, hadiah, naikin jabatan, atau gimana, Pak? Jangan keleng-keleng, saya mau jawaban. Ya ditolak, Pak. Hah? Sekedar ditolak atau bagaimana? Jawab, Pak, pakai mic, Pak. Hah? Peringatan, Pak. Hah? Kasih peringatan mungkin. Kasih peringatan. Iya. Ditolak, diterima? Ditolak. Ditolak. Ya itu. Apakah itu disebut baik? Ya. Sama aja Anda lembur. Setiap hari tiba-tiba lembur di kantor. Akhir bulan Anda datang ke HRD, Pak, ini hasil lembur saya. Saya sudah berhasil menaikkan kinerja saya sampai sekian persen dari kinerja saya. Ini menjadikan perusahaan di job yang saya kerjakan diuntungkan dengan kenaikan kinerja sekian. Wah, bagus, Pak. Jawaban HRD-nya apa? Siapa yang nyuruh lo lele, dole. Iya kan? Iya. Yang nyuruh kue sopo lele. Perusahaannya bapakmu apa le? Yang nyuruh itu lembur siapa? Tapi kan baik. Oh ngeyel. Nilai ya, pintu keluar itu terbuka ya. Mulia kon le. Pulang sana kamu ya. Ya. Baiknya gimana? Sama ada ustazah, ibu-ibu ustazah. Kan ini bid'ah hasanah ustaz. Di daerah mana? Tangerang sana, Tangsel.
Saya bilang, Bu, ibu punya anak. Iya, ibu suruh anak ibu, Bu, anak, ibu beliin di warung telur. Oh ya, pulang-pulang anak ibu bawa mie instan. Apakah ibu terima? Ya enggak, Ustaz. Kenapa? Kan saya suruh beli telur. Anak ibu bilang, Ma, mie instan lebih baik daripada telur. Kalau nggak ada nasi, makan mie instan kenyang, makan telur nyangkut di mulut, nggak enak, nggak kenyang. Nggak bisa, Ustadz. Ya saya suruh mie telur, ya telur. Begitulah Islam. Yang nyuruh Anda berbuat itu siapa? Sederhana aja. Kan? Sederhana, nggak usah berdebat panjang lebar. Siapa ya? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu kan nggak disuruh. Allah nggak nyuruh, Rasulullah nggak nyuruh, para sahabat nggak nyontoin, para ulama nggak ngasih petunjuk, sarannya. Lu ente ngarang. Ini bukan zaman Pak Tino Sidin. Bagus. Bagus, sama Pak Tino Sidin. Beliau udah wafat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini Allah diangkat, Mas. Ya, wallahu alam. Ada lagi yang mau capek amat jawab ya kan. Kasihan orang-orang. Ya, ada yang jawab, apa ini kelompok ini? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Rambutmu sama jempolmu itu bid'ah semuanya. Loh kok bid'ah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rambut kita sampai ujung jempol kita ini bukan bid'ah, ini Allah yang menciptakan. Bukan Anda ada dengan sendirinya. Bid'ah itu apa? Ada dengan sendirinya. Tanpa ada. Itu contohmu banyak, Mas. Allah ciptain Anda dengan contoh-contoh manusia. Anda tidak diciptain dengan contoh ketek. Sehingga contohmu lain. Anda diciptakan manusia dengan contoh yang lain. Yang nyiptain siapa? Allah. Terus dikasih contoh, zakat fitrah pakai beras itu nggak ada tuntunannya. Ya Allah, kalau Anda nggak ngerti kaidah syariah, ya jangan ngomong. Ini nggak ada ilmunya. Tidak semua orang hafal pojok kanan, pojok kiri itu ngerti. Nggak semua yang hafal itu terus paham. Bisa jadi dia hafal, tapi kalau nggak paham, ya berantakan semuanya. Ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan saudara kita semua. Ya, sampai di sini saja ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.